Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Cancer, kali ini Mari mau ngajak kamu, ayo kita pick a pile dulu untuk melihat sekilas ya gambaran kehidupannya kamu di tahun 2025 nanti, oke? Jadi dari satu tumpukan kartu tarot ini akan Mari bagi menjadi 3 pile untuk bisa kamu pilih salah satunya, atau untuk bisa kamu pilih dua biji file juga boleh. Namun mungkin aja diantara kalian kayak yang nggak mau milih atau ini energinya Cancer juga kok, jadi mau mengikuti ketiganya juga no problem ya. Oke, nah berhubung karena ini ceritanya tentang gambaran hidup, kalau boleh sedikit memberikan saran, nggak ada ya salahnya jika kamu agaknya sedikit ngeseriusin ya bacaan ini. Jadi mulai dari memilih ya, kalau misalnya kamu mau memilih, pilihlah dengan baik, pilihlah dengan seksama ya. Kenapa? Untuk bisa kamu jadikan sebagai warning, bisa kamu jadikan sebagai panduan hidupnya kamu nanti ya, karena mungkin aja ya dalam bacaan ini akan nampak hal-hal yang sebenarnya patut untuk kamu hindari, untuk meringankan ya, untuk meringankan kehidupannya kamu di tahun 2025 nanti, gitu kan. Oke, baik. Sudah ada 3, hijau, ungu, dan kuning di sini ya. Monggo dipilih, kalau bila perlu ini videonya kamu pausin aja dulu ya. Oke, mari untuk menghemat durasi akan langsung saja memulai membaca, mulai dari yang warna kuning aja dah ya. Yang ungu dan yang hijau menunggu antrian. Oke, nah ini bacaan kamu untuk yang memilih warna kuning. Bagaimana kehidupannya kamu Cancer ya di tahun 2025 nanti. Oke, nah jadi kok kayaknya kamu ini tuh masih melanjutkan apa yang menjadi gambaran hidupnya kamu di tahun 2024 ini gitu ya. Jadi kok kayaknya hampir-hampir tidak ada yang baru dalam hidupnya kamu, soalnya muternya itu tuh hanya muter melanjutkan gitu ya. Bukan yang kayak udah deh aku punya satu hidup yang baru aja deh gitu ya. Nggak mau lagi ceritanya gitu-gitu aja gitu ya. Kok kayaknya nggak kayak gitu ya. Jadi yang kalau Mari lihat, ya apa yang terjadi 2024 ini, ya begitu pula kurang lebih untuk beberapa hal dalam hidupnya kamu yang cukup major ya, yang cukup besar. Misalnya seperti ini ya, contoh aja. Jika di tahun 2024 ini kisah asmaranya kamu dengan seseorang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, maka kondisi yang seperti itulah yang tetap juga akan terjadi di 2025. Gitu ya. Kalau Mari lihat kamunya belum memang membuka diri ya pada kehidupan yang baru. Tahun boleh berganti, usia boleh bertambah ya dalam hidupnya kamu ya. Tapi kok kayaknya kamu takut pada hal-hal yang baru gitu. Kamu kok kayaknya agak stuck pada kehidupannya kamu yang cukup monoton ini. Gitu ya. Jadi sebenarnya kamu bisa menjadikan 2025 menjadi satu kesempatan untuk mengevolusikan dirinya kamu gitu ya, untuk mengupgrade hidupnya kamu gitu ya, untuk ngebenahi hal-hal yang patut untuk kamu benahi, tapi kok kayaknya kamu ndak punya energi yang itu gitu ya. Kamu lebih condong memutuskan untuk ya udahlah gini-gini aja gitu ya. Walaupun mungkin di akhir tahun 2024 ini kamu udah bikin itu tulisan resolusi tahun 2025 gitu. Tapi kok kayaknya resolusi itu hanya sebatas tinta di atas kertas gitu ya. Bukan sebagai panduannya kamu, bukan sebagai satu wacananya kamu gitu ya, bagaimana mengisi hidupnya kamu di tahun 2025 ini gitu ya.
Nah, memang kayaknya apa yang kamu alami di 2025 ini atau apa yang menjadi bebannya kamu di tahun 2024 ini gitu ya. Apalah hal yang paling mengusik hidupnya kamu di tahun 2024 ini tuh baiknya kamu tinggalkan. Gitu ya. Baiknya kamu tinggalkan. Karena hal-hal itu tuh bukan milikmu. Gitu ya. Hal-hal itu tuh memang harus kamu lepaskan. Nah, misalnya begini. Harusnya kamu sudah mengizinkan seseorang pergi keluar dari hidupnya kamu. Tetapi katakanlah di tahun 2024 ini kamu masih menahankan dirinya kamu, atau kamu berusaha berjuang menahankan dirinya dia untuk bertahan dalam relationship ini sama kamu. Padahal sebenarnya ceritanya kalian ini tuh telah usai, gitu ya. Ceritanya ini tuh sudah selesai gitu ya. Tapi kok kayaknya kamu ndak ikhlas, kok kayaknya kamu nggak rela. Nah, seperti itu ya. Nah, namun juga ada beberapa gaya hidupnya kamu ya di sepanjang tahun 2024 ini tuh ndak pantas lagi untuk kamu lakukan ya, menjadi gayanya kamu di tahun 2025. Tapi kok kayaknya kamu masih mempertahankan gaya hidup yang seperti itu. Misalnya begini ya, di tahun 2025 ini, di tahun 2024 ini, kamu yang kayak ada keinginan jadi shopaholic ya. Kamu belanjanya ndak karu-karuan gitu ya, sehingga cukup mempengaruhi sektor keuangannya kamu gitu. Kamu udah tahu nih, biang keroknya kamu pening soal keuangan, ini tuh karena belanjanya kamu terlalu overdosis gitu ya. Nah, di tahun 2025 gaya hidup belanja overdosis ini belum juga kamu lepaskan gitu ya. Masih tetap kamunya seperti itu. Jadi mumetnya kamu untuk soal keuangan yang over budget ya, untuk soal keuangan yang kosong melompong, ini tuh tetap gitu loh kamu hadapi. Nah, di sana ya, ada beberapa yang kok kayaknya secara fisik ya, tubuhnya itu tuh kurang-kurang sehat gitu ya di tahun 2024 gitu ya. Hampir tahun-tahun 2024 ini tuh dilewati dengan misalnya ya, menekan obat ya, masukin obat terus menerus ya. Atau yang kayak bolak-balik masuk rumah sakit gitu. Nah, di situ tuh kamu kok kayaknya ada ya, apa yang kamu konsumsi, bagaimana istirahatnya kamu, ini tuh tidak kamu berikan perhatian gitu loh. Jadi ya sehingga ceritanya yang terus menerus konsumsi obat, sering lemah, sering tak berdaya, vitalitasnya kok kayaknya tidak tinggi, tidak besar gitu ya. Ya begitu pula nanti hidupnya kamu di tahun 2025 gitu. Ya. Nah, terutama kalau Mari boleh kasih saran. Memang tujuannya kamu adalah memperbaiki yang sudah kamu bangun selama ini. Ya, di situ. Jadi itu target utamanya kamu, memperbaiki apa yang sudah kamu bangun selama ini. Tetapi celakanya caranya kamu memperbaiki apa yang sudah kamu bangun selama ini, karena kalau melihat yang kamu bangun itu tuh di tahun 2024 ini ya, atau nanti memasuki tahun 2025 di awal-awal ini tuh kayak mengalami goncangan gitu ya. Bukannya kamu melepaskan hal itu, tapi kamu malah berkutat untuk memperbaiki hal itu gitu. Jadi energinya kamu akan banyak habis, akan banyak lepas gitu ya. Hanya untuk terjebak pada sesuatu yang kamu rasa harus kamu pertahankan, harus tetap kamu miliki. Nah, seperti itu ya. Jadi ya tentu hal-hal baru dalam hidupnya kamu ini tuh Mari lihat sangat sedikit sekali ya, sangat sedikit sekali gitu ya. Hanya pengulangan demi pengulangan gitu ya, hanya berjuang
untuk tetap mempertahankan. Nah, seperti itu nanti. Memang untuk beberapa kok kayaknya secara bisnis, keuangan agak-agak goyang ya kamunya ya di tahun 2024 ini, terutama akhir 2024 dan nanti memasuki awal semester 2025. Nah, jadi nanti ada habis energinya kamu hanya untuk memperbaiki hal itu, tapi caranya, ingat lagi ya, caranya kamu mau memperbaiki apa yang mau kamu pertahankan, caranya kamu memperbaiki apa yang memang kamu mau benahi, atau caranya kamu mempertahankan apa yang kamu miliki, itu caranya keliru, itu caranya salah gitu ya. Jadi ya, kamu hanya akan buang-buang waktu, kamu hanya akan buang-buang energi pada hal-hal yang pada akhirnya tidak mendatangkan hasil sesuai dengan yang kamu harapkan. Nah, seperti itu ya. Oke, baik, mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang sudah memilih kartu warna kuning ya. Oke, mari akan lanjutkan untuk kamu yang memilih kartu warna hijau ya. Bagaimana kehidupannya kamu Cancer untuk di tahun 2025 nanti. Ini nanti kamu akan kayak kamu bisa kehilangan rasa nyaman ya, kamu bisa kehilangan rasa tenang nanti di tahun 2025 karena ada aja nanti yang datang dalam hidupnya kamu sepertinya menjadi kabar-kabar yang tidak bikin kamu tenang gitu ya, atau bisa ada seseorang yang datang dalam hidupnya kamu nanti 2025 ini tuh menghancurkan apa yang sudah kamu miliki sebelum tahun 2025 gitu ya. Jadi kok kayaknya akan apa ya, rasa nikmatnya kamu itu tuh agak-agak berkurang seperti itu ya. Jadi kamu bisa menarik musuh dengan gampang di tahun 2025. Kamu akan bisa terjebak pada situasi yang memanas dengan orang lain gitu ya. Kurang kondusif ya kalau Mari lihat tahun 2025 nanti gitu. Apa yang kamu miliki terutama yang kamu anggap berharga, ini tuh akan diambil orang. Gitu ya, akan diambil orang, akan lepas dari kepemilikannya kamu gitu ya. Jadi ya agak-agak kurang nyaman ya nanti hidupnya kamu di tahun 2025 ya, agak-agak kurang nyaman seperti itu ya. Misalnya dalam rumah tangga ada kemungkinan lebih sering ya cekcok-cekcoknya dalam rumah tangga, terutama ada di situ tuh isu kehadiran orang ketiga gitu ya. Jadi keharmonisan, kedamaian ini tuh berubah menjadi hubungan yang lebih banyak berisiknya ya, lebih banyak argumentasinya, lebih banyak ributnya seperti itu ya. Jadi juga ya tadi ya, ada beberapa orang yang kok kayaknya mau mengambil paksa apa yang kamu punyai. Ya, apa yang kamu miliki, dia akan ambil paksa itu gitu ya. Jadi cukup meresahkan kehadiran informasi nanti yang bisa kamu terima 2025, atau cukup meresahkan kehadiran orang baru nanti ya dalam hidupnya kamu gitu. Jadi ya mungkin kamu memfilter ya siapa-siapa nanti orang yang kamu jumpai, orang yang kamu ajak berbisnis gitu ya. Kepada siapa kamu membuka diri, hati-hati gitu ya.
simpan baik-baik apa yang kamu anggap berharga dalam hidupnya kamu, gitu loh ya. Karena semakin banyak orang yang mengetahui apa yang kamu miliki, semakin datang keinginan orang untuk merebut, mengambil apa yang kamu miliki itu tadi, gitu ya. Nah, untuk kehadiran orang ketiga dalam hubungan rumah tangga ini terutama ya hati-hati juga gitu. Maksudnya entahlah, kalau dari sisi pasangan kamu yang menghadirkan orang lain dalam rumah tangga, ya mungkin agak-agak gimana gitu ya. Tapi setidaknya semoga pembacaan ini tuh jangan terjadi dari sisinya kamu. Jangan kamu yang main-main api gitu ya, dengan menghadirkan pria lain atau wanita lain dalam hidupnya kamu. Karena kamu bisa akan kehilangan rumah tangga yang cukup harmonis ini ya, cukup layak untuk dipertahankan ini gitu ya. Terutama bagi kalian yang memang sudah bertemu dengan soulmate, udah bersama dengan suami yang bertanggung jawab, istri yang pengasih dan penyayang gitu ya. Jadi jangan tergoda dengan kehadiran orang lain gitu ya. Soalnya kehadiran orang lain ini bukannya akan memberikan tambahan kenikmatan dalam hidupnya kamu Cancer, tapi justru mengurangi, bahkan menghilangkan ya kenikmatan yang kamu miliki gitu. Di sana ya. Jadi kalau mari lihat, cukup berhati-hatilah nanti di tahun 2025, terutama dalam hal interaksi barangkali ya. Dalam hal berinteraksi dengan orang lain, harus selalu naikkan kesadarannya kamu, pegang kesadarannya kamu. Jangan sempat teledor gitu ya, jangan sempat sembarangan, jangan mengumbar-umbar juga apa yang kamu punyai gitu ya. Agak-agak humble dulu nanti di tahun 2025, humble aja dulu gitu ya. Nggak usah yang pakai flexing kah itu ceritanya gitu ya. Kalem aja dulu, kalem aja hidupnya gitu ya. Batas-batasi, bila perlu batas-batasi dirimu dengan dunia luar gitu ya. Mungkin dengan cara seperti itu bisa menghindarkan kamu dari berjumpa sama orang-orang yang bakal ngerugiin kamu gitu ya. Nah, atau mungkin kamu ya ini ya, mari lihat, banyak-banyaklah berdoa gitu ya, biar kamu tidak berjodoh berjumpa dengan orang yang kemudian akan mendatangkan problem gitu ya bagi kamunya. Nah, di sana ya, pikiran-pikirannya kamu itu tuh arahkan ke arah yang positif-positif gitu ya, biar itu tidak memanifestasi dalam bentuk law of attraction gitu ya. Di sana mungkin ya yang bisa mari sampaikan. Oke, baik. Terima kasih sudah ikut memilih ya. Untuk kamu yang memilih kartu dengan batu warna hijau ini. Oke, baik. Untuk selanjutnya mari akan baca kartu terakhir ya. Ini kartu dengan batu warna ungu. Jadi kamu nggak usah cemas ya, bagi kamu yang memilih kartu dengan batu warna hijau, justru kamu bersyukurlah gitu ya, sebelum hal ini tuh terjadi, kamu udah dapat nih gambaran-gambarannya. Nah, seperti itu kan. Oke, baik. Ini kamu yang memilih warna ungu. Nah, kalau kartu warna ungu ini tuh, ini kamu akan mengalami hidup yang bertumbuh ya. Jadi kalau mari lihat, bisa bisnisnya kamu cukup berkembang gitu ya, karirnya kamu menaik gitu ya, akan ada pencapaian-pencapaian baik yang bisa kamu dapatkan untuk di tahun 2025 nanti gitu ya. Jadi untuk kalian yang saat ini punya bisnis kecil-kecilan, ini nanti bisnisnya tiba-tiba ini bisa kayak yang meledak gitu ya. Bahkan akan datang kesempatan-kesempatannya kamu untuk lebih
mengembangkan sayap bisnisnya kamu ke kota lain kah, ke negara lain kah, bahkan bisa seperti itu ya. Jadi yang tadinya mungkin kamu mainnya lokal, ini kamu bisa jadinya main interlokal atau bisa akan merambah menjadi internasional gitu ya. Jadi misalnya seperti ini, bisnisnya selama ini kamu ngambil produk, ngambil barang ya di Indonesia gitu ya. Nanti bisa datang investor atau nanti bisa datang supplier dari luar negeri gitu atau dari luar daerah untuk memberikan kesempatan kepada kamu gitu ya. Nah di sana mengajak kamu untuk rekan bisnis bekerja sama, bikin bisnisnya kamu makin oke, makin berkembang gitu ya. Jadi ya kalau mari lihat pertumbuhannya kamu ini tuh tidak stuck untuk di tahun 2025 nanti gitu ya. Kamu juga kalau mari lihat akan cemerlang gitu ya. Maksudnya pikirannya kamu ini tuh akan cemerlang. Jadi kayak yang kamu akan lebih banyak untuk belajar nanti di tahun 2025 atau kamu nanti akan banyak sadar-sadar gitu ya pengalaman hidupnya kamu di sebelum tahun 2025 dan itu menjadi modalnya kamu untuk bisa memiliki kehidupan yang lebih baik lagi di tahun 2025 ini gitu ya. Nah, jadi kalau mari lihat ini bisa agak ugal-ugalan ya pertumbuhan hidupnya kamu ya. Jadi kok kayaknya ada beberapa hal yang bisa kamu sangat amat syukuri nanti di tahun 2025 gitu ya. Uangnya kamu bisa ini tuh 1 kali lipat banyaknya daripada apa yang sudah kamu miliki saat ini ya, itu uang ya. Atau mungkin kamunya sudah tidak lagi dalam level mikirin duit tapi udah mikirin harta benda gitu ya. Harta bendanya kamu mari lihat di sini tuh akan bertambah. Jadi misalnya kamu udah punya mobil 1 tahun ini, nanti tahun depan kamu bisa tambah mobil satunya lagi. Kamu udah punya rumah mewah saat ini 1. Nanti kamu tahun depan kamu bisa nambah nih, bukan hanya rumah gitu ya, bukan hanya rumah 1 tapi kamu udah bisa punya inilah, udah bisa punya itu, udah punya villa misalnya gitu ya. Villa itu kan harta ya, harta benda. Nah jadi kamu udah bisa punya villa gitu, kamu udah punya apartemen dengan luas sekian kali sekian, tipe sekian, nanti kamu bisa nambah lagi nih dengan tipe yang lebih tinggi. Seperti itu ya, kalau mari lihat ya. Jadi ya ada pertambahan hal positif dalam hidupnya kamu gitu ya. Jadi kamu pun memang cukup ulet nanti di tahun 2025. Cukup ulet berusaha berjuang mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dan keuletannya kamu itu plus dengan knowledge-nya kamu, ilmunya kamu gitu ya. Ini tuh menghasilkan ya sama dengan hasil yang istimewa, hasil yang maksimal. Konsentrasinya kamu ini tuh bisa kamu arahkan untuk menjadikan kamu menjadi orang yang efisien gitu ya. Jadi kayak yang tepat aja untuk mendapatkan hal ini kamu bisa tepat gitu ya. Timingnya tepat, caranya tepat. Nah begitu ya modelnya kamu. Jadi kok kayak makin cerdas kamu tahun depan, makin pintar, makin cerdik, makin wise kamunya di tahun depan gitu ya. Makin energik kamunya di tahun depan gitu, makin mumpuni jurus-jurusnya kamu di tahun depan gitu ya. Jadi ya wajar kemudian terjadi pertambahan 1 kali lipat. Tapi ini pertambahan hal yang baik ya kalau mari lihat ya, karena kamu tidaklah sebegitu konyolnya ya untuk menarik-narik hal-hal buruk dalam hidupnya kamu gitu ya. Untuk kamu yang memilih kartu warna ungu ini gitu ya. Nah jadi tambah 1 kali lipat lagi apa yang kamu sudah dapatkan di tahun ini. Soal karir juga ada kemungkinan besar kalau kalian ini tuh akan dipindahkan ya ke, atau mungkin bukan dipindahkan, bukan dimutasi, tetapi mungkin kamu yang memutasi dirimu sendiri ya. Kamu resign dari corporate yang ini atau dari instansi yang ini, kamu resign dan kamu lompat ke tempat yang lain gitu ya. Dan di tempat yang baru ini tuh memang lebih banyak ya mendatangkan
hal-hal baik untuk dirimu gitu ya. Ini agaknya berpindah cukup jauh nanti untuk beberapa di antara kalian berdua. Kok antara kalian berdua? Berdua sama sopo. Jadi ada nanti di sini tuh yang hijrah, ada yang berpindah domisili, nggak jauh-jauh karena pekerjaan ya, atau mungkin juga beberapa di antara kalian studi ya, mengambil studi yang lebih lanjut lagi, dan ini tuh targetnya ke luar negeri. Kalau mari lihat ya, targetnya ke luar negeri atau ya keluar pulau gitu ya. Misalnya kamunya ini tuh orang Sumatera gitu ya, nanti kamu akan punya kesempatan untuk menempuh pendidikan ke Jawa gitu ya, kamu ke Undip kah, ke UI kah, ke manakah, seperti itu ya. Nah, jadi kayak peluang-peluang bagus untuk dirimu ini tuh terbuka lebar nanti ya di tahun 2025. Jadi kalau mari lihat ya, nggak ada salahnya. Ini kan belum masuk 2025 ya, masih 2024. Nggak ada salahnya mulai kamunya merangkum gitu ya, mulai kamunya menulis gitu. Kamu maunya apa di tahun 2025? Karena energi manifestasinya kamu pada mimpi-mimpinya kamu, ini tuh kok kayak bisa gitu ya, meledak untuk di tahun 2025 gitu loh. Ya, jadi nggak ada salahnya kamu mulai manifestasi di tahun ini. Aku ingin punya rumah, aku ingin punya uang lebih banyak, aku ingin apalah kayak gitu ya. Tuliskan aja banyak-banyak keinginannya kamu gitu ya, supaya itu menjadi panduan bagi semesta pula, menghadirkan kesempatan bagi kamu untuk memiliki apa yang kamu inginkan di tahun ini gitu ya. Jadi kok kayaknya memang kesempatan bagusnya kamu ada gitu ya. Jadi kalau bisa dapat kesempatan bagus 10, ngapain kamu hanya mendapatkan 1? Itu pun karena kebaikan hati semesta secara mudah memberikannya sama kamu gitu ya. Jadi bukannya soal ini ego yang mau lebih gitu ya, yang berhasrat besar gitu ya, bukan soal itu. Tapi ini tuh soal kamu sedang membentuk hidup, kamu sedang mengambil bagian ya, menggunakan freedom to choose-nya kamu, menggunakan privilege-nya kamu sebagai co-creator-nya Tuhan ya, membangun, menciptakan hidup ya, menciptakan hidup. Kan kita kan co-creator-nya Tuhan ya, makanya ya ada di situ tuh jalan nasib ya ceritanya. Jadi pakailah haknya kamu menentukan jalan nasibnya kamu dengan bijaksana ya. Pakai sebanyak-banyaknya gitu ya. Harapkan sebanyak-banyaknya, impikan sebanyak-banyaknya gitu. Karena mari lihat, memang kamu juga ndak berlebih-lebihannya rasanya. Mari sarannya, mari untuk kamu yang harapkan sebanyak-banyaknya. Karena mari lihat, kamu di sini tuh ikhtiarnya pun mantep nanti di tahun 2025 gitu. Kamu di situ tuh tahu bahwa berdoa saja tidak cukup gitu ya. Menulis apa yang diinginkan saja tidak cukup, membayangkan apa yang diinginkan saja tidak cukup ya. Kamu nanti punya kesadaran untuk balance, mengetahui bahwa ikhtiar pun sama pentingnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau mari lihat ya, hidupnya kamu akan jauh lebih nyaman di tahun 2025 nanti. Karena pun kalau dilihat-lihat hidupnya kamu di tahun 2024 ini tuh mari rasa bukan yang kehidupan yang nyungsep ya, bukan kehidupan yang morat-marit ya, kehidupan yang ya bisalah dikatakan cukup gitu ya, ya bisalah dikatakan oke gitu ya. Nah, dan hidup yang lebih oke lagi akan menjadi tawaran dari semesta bagi kamu di tahun 2025 esok ini. Oke, baik. Jadi itu aja ya dulu yang bisa mari sampaikan bagi kamu yang sudah memilih kartu warna ungu ini ya. Dan ketiga kartunya sudah mari baca, ketiga filenya sudah tuntas mari baca.
Terima kasih sudah ikut berpartisipasi ya menyaksikan video ini. Sukses untuk kamu di tahun 2025, besok lusa ya. Besok lusa ya. Ya, tinggal beberapa bulan lagi ya. Nah, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.